Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang taubat. Dosa-dosa yang belum ditebus dengan taubat, mencegah seseorang dari memahami rahasia-rahasia yang halus-halus. Orang yang membersihkan hati tanpa adanya taubat itu umpama orang yang menggosok cermin, tapi tak mau menghilangkan kerak yang kemarin, sekalipun cermin itu bersih dari embun dan kabut, tetap saja cermin melekat aneka kotoran yang mengerak. Jika orang berkaca, maka kotoran halus di wajah tak bisa dilihat dengan jelas. Jangankan komedo, jerawat pun tak bisa dilihat dengan jelas. Pintu keperbendaharaan Allah yang tersembunyi adalah taubat. Orang yang telah menyuci bersihkan hatinya hanya mampu berdiri di luar pintu rahasia Allah selama dia belum bertobat. Samalah seperti orang yang mati syahid yang belum melunasi utangnya terpaksa menunggu di luar surga. Jika dia ingin masuk ke dalam perbendaharaan Allah yang tersembunyi yang mengandung rahasia yang halus-halus, wajiblah bertaubat. Taubat itu sendiri merupakan rahasia yang halus. Orang yang tidak memahami rahasia taubat tidak akan mengerti mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah melakukan dosa masih juga memohon keampunan, sedangkan sekalipun baginda Shallallahu Alaihi Wasallam berdosa, semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yakin bahwa Allah mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan beliau, jika ada? Maksud taubat adalah kembali, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan dosa tercampak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun orang ini sudah berhenti melakukan dosa, malah dia sudah melakukan amal ibadah dengan banyaknya. Namun tanpa taubat dia tetap tinggal berjauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah masuk ke dalam golongan hamba yang melakukan amal soleh, tetapi yang berjauhan, bukan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang lebih halus adalah pengayatan kalimat, tidak daya dan upaya melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami datang dari Allah dan kepada Allah kami kembali. Segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik persyaratan maupun perbuatan kita. Sumber yang mendatangkan segala sesuatu adalah uluhiyah, Tuhan, dan yang menerimanya adalah ubudiyah, hamba. Apa saja yang dari uluhiyah adalah sempurna, dan apa saja yang terbit dari ubudiyah adalah tidak sempurna. Uluhiyah memasok kesempurnaan, tetapi ubudiyah tidak dapat melaksanakan kesempurnaan itu. Jadi, ubudiyah berkewajiban mengembalikan kesempurnaan itu kepada uluhiyah dengan memohon ampunan dan bertaubat sebagai menampung cacat. Segala urusan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi makrifat seseorang hamba, semakin kuat ubudiyahnya dan semakin sering dia memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumber datangnya segala urusan. Laku dosa bagi orang yang bertaubat itu adalah rahmat, atau wujud kasih sayang Allah, sampai Allah melepaskan kita berbuat salah, agar saat kita bertaubat itu ada yang ditangisi, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam menangis bertahun-tahun, sampai ratusan tahun karena memakan buah khuldi, sampai tangisannya, tetes air matanya, menjadi aliran sungai, dan hanya tangisan orang yang bertaubat itu yang bisa memadamkan api neraka. Dan tubuh yang terkena air mata orang yang bertaubat itu dijamin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tak tersentuh api neraka. Betapa besar kasih sayang Allah, menjadikan kita sebagai kekasihnya dari kita orang yang durhaka melakukan dosa. Menjadi orang yang dicintainya dari sebab dosa kita, lalu kita bertaubat. Bertaubatlah selalu kepada Allah, jangan menunggu kamu merasa berdosa, tapi gunakan taubat itu untuk mendekatkan diri pada Allah, karena Allah cinta orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Dan taubat adalah cara yang digunakan para kekasih-kekasih Allah untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah, sehingga para wali-wali itu menjadi wali-wali utama, dan Allah melindungi dengan sihirnya. Kemudian para wali itu memperoleh kedudukan sirullah, atau rahasianya Allah, yang kedudukannya di atas para wali kutub. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yazuk lam yarif," yang tidak mengalami tak akan memahami. Maka, amalkan, alami, dan kamu akan paham. Jangan banyak bertanya, karena itu akan menambah kebingunganmu, dan akan bertumpuk kebingungan demi kebingungan karena kamu belum pernah mengalami. Untuk bertaubat seseorang tak harus menunggu merasa berdosa, dan menunggu diri melakukan dosa dahulu.
Sebab sudah menjadi kodrat manusia itu secara sadar dan tidak sadar, diri suka tak mengakui dosa, dan lebih cenderung membuat alasan atas dosa yang telah dilakukan, dan melakukan pembelaan-pembelaan pada dosa yang dilakukan. Sekarang di mata orang lain, mungkin akan membuat pembelaan dan hujah, tapi nanti di hadapan Allah, dosa itu yang menjadi saksi adalah anggota badan kita sendiri. Maka, sebelum masa itu terjadi, sebaiknya diri membersihkan diri dengan taubat dari sekarang, agar wujud pelapis hati dan ruh juga akan terbuka, kecemerlangan memancar dari hati, memancar sampai ke wajah, dan orang menatap juga akan ikut terpancari cahaya. Dalam Quran sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Maka jika ingin dicintai Allah, ingin jadi kekasih Allah, dalilnya jelas, gamblang, Allah itu mencintai orang yang bertaubat, maka jika ingin jadi kekasihnya Allah, ya cukup jalankan saja taubat setiap hari, setiap malam, tentunya sebagai amaliyah. Jadi, biasakan taubat setiap malam, sebab Allah itu cinta orang yang bertaubat. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata bertaubat tidak harus menunggu punya dosa dan orang yang bertaubat dicintai Allah ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.